lagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini. Namun sebelumnya mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita bangkit berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Hamba tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kita sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama, dan juga tuntunan Roh Kudus yang selalu memberikan kita pengharapan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru di dalam setiap kehidupan kita yang kita jalani bersama-sama sepanjang minggu yang sudah berjalan. Pada pagi hari ini kita di dalam ibadah kesucian kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang di dalamnya saya ambil di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sang angin dan danau pun taat kepadanya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu sempurna, memelihara kami, mengasihi kami, dan memberkati kami setiap saat. Di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka, biarlah kami bersama-sama menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami, doa kami, puji-pujian kami atas kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami semua. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan di dalam ibadah kesucian kita ini, yaitu percaya mengalahkan ketakutan. Percaya mengalahkan ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita merenungkan kembali peristiwa yang dialami oleh para murid. Mengapa perahu yang mereka tumpangi dapat atau bisa tertimpa oleh angin dan ombak yang besar, sehingga
mereka hampir tenggelam. Mari kita melihat beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Yang pertama, otoritas Yesus diambil alih. Kita melihat dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-35. Bagian ini diawali dengan perintah Yesus untuk mengajak murid-murid menyeberangi Danau Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada mulanya Yesuslah yang mengambil alih untuk membawa mereka ke seberang. Yesuslah yang seharusnya mempunyai otoritas atau kekuasaan untuk memimpin mereka. Kita melihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-36. Inilah yang menjadi sebab dari bencana yang mereka alami kemudian. Murid-murid itu tidak lagi membiarkan Yesus untuk tetap memimpin mereka. Yang terjadi justru hal yang sebaliknya. Dengan jelas dikatakan bahwa setelah berada di atas perahu, ganti merekalah yang membawa Yesus. Di atas perahu itu, murid-muridnya mengambil alih pimpinan dan otoritas Yesus. Kepemimpinan yang sebelumnya ada di tangan Yesus, kemudian pindah kepada murid-murid. Ada perbedaan arti antara dibawa Yesus dengan membawa Yesus. Mengapa murid-murid itu bertindak demikian? Sebab mereka merasa bahwa diri mereka lebih mampu, lebih hebat daripada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa sebagian dari para murid itu adalah mantan nelayan. Pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yohanes, dan yang kebus ialah menangkap ikan di sekitar Danau Galilea. Sebelum mereka menjadi murid Yesus, mereka adalah para nelayan yang telah mengetahui keadaan Danau Galilea. Dewasa ini ada banyak orang Kristen yang bertindak seperti murid-murid. Mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, namun setelah itu hidup mereka bukannya dipimpin Tuhan, sebaliknya mereka dipimpin Tuhan. Sebab itu meskipun telah menjadi Kristen, hidup mereka tetap berat, susah, tidak ada sukacita. Mereka tidak lagi menyerahkan kekuasaan dan pimpinan atas hidup mereka kepada Yesus. Mereka mengambil alih kekuasaan dari tangan Tuhan, Sang Nahkoda kehidupan, kepada kekuatan, kehendak atau kemauan dan perasaan mereka sendiri. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya dewasa ini. Kemudian yang kedua, kesukaran besar datang.
tindakan pengambil alihan otoritas atau pimpinan yang dilakukan murid-murid berakibat sangat fatal. Akibatnya mereka mengalami bencana, mereka mengalami kesulitan, dan mereka mengalami ketakutan. Begitu murid-murid bertindak menurut kekuatan dan kemauan diri sendiri. Di ayat yang ke-37, Petrus dan kawan-kawannya berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi angin dan ombak besar yang mengamuk di danau itu. Namun apa yang terjadi? Semakin mereka berusaha mengatasi kesulitan itu, ternyata kesulitan itu semakin besar. Perahu mereka pun mulai oleng dan hampir tenggelam ke dalam danau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita pun merasa mampu berjalan sendiri tanpa memerlukan pimpinan Tuhan. Suara hati kita cenderung berkata, ini jalan yang terbaik Tuhan. Saya lebih mengetahui persoalan, saya lebih mengetahui masalah yang saya hadapi, dan saya lebih mampu menemukan jalan keluarnya. Ini seringkali terjadi atas kehidupan kita yang sudah sekian lama mengenal dan percaya Yesus. Seringkali kita coba dengan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita mencoba dengan kemampuan kita sendiri. Seringkali kita mencoba dengan akal pikiran kita sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat kepada Yesus. Setelah murid-murid tidak berdaya mengatasi kesukaran dan sudah berada dalam keadaan yang sangat kritis, mereka baru teringat kembali kepada Yesus. Dan di mana Yesus pada saat taufan dan ombak besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Apakah Yesus tidak mengetahui bahwa perahu yang mereka naik akan tenggelam? Mengapa Yesus tidak bertindak apa-apa ketika murid-murid sedang berjuang keras untuk tetap hidup atau mati? Ternyata pada waktu itu, di ayat yang ke-38, telah dijelaskan bahwa setelah berada di dalam perahu, murid-murid mengambil alih otoritas dan pimpinan dari tangan Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak mengerti apa-apa tentang perahu. Oleh sebab itu Yesus mengambil sebuah tilam dan tidur di bagian buritan perahu mereka. Yesus tidak diberi kebebasan untuk mengatur hidup mereka. Yesus tidak diberi kesempatan untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau nahkoda atas hidup mereka. Mara bahaya itu terjadi sebagai akibat dari kesalahan mereka sendiri, kesalahan para murid-muridnya. Saat yang paling kritis, mereka mencari Yesus. Setelah mereka mendapatkan Yesus, mereka membangunkan Yesus dan berkata kepadanya. Di ayat yang ke-38 bagian C dalam pembacaan kita tadi, ketika mereka membangunkan Yesus, itu berarti mereka mulai memberi kesempatan kepada Yesus untuk memimpin, untuk mengatur dan menguasai kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan Yesus tidur. Jangan biarkan Yesus tidur dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Yesus tidur di dalam rumah tangga kita dan kita terlena di dalamnya.
Tetapi biarkan Yesus dengan otoritas kepemimpinannya memimpin kita. Sebelum kita ditenggelamkan oleh persoalan itu. Sebelum kita ditenggelamkan oleh kesibukan kita. Sebelum kita ditenggelamkan oleh ego kita. Oleh kesombongan kita. Marilah kita segera mencari Yesus. Bangunkan dia kembali dan berserulah kepadanya setiap saat. Izinkan Yesus sekarang untuk memimpin, mengatur, dan menguasai kehidupan kita. Jangan terus berjalan mengikuti kehendak. Jangan terus berjalan mengikuti pikiran. Jangan terus berjalan mengikuti perasaan. Dan jangan terus berjalan mengikuti kekuatan sendiri. Serahkan kepada Yesus yang seharusnya menjadi penguasa, pemimpin, pengatur atas kehidupan kita dan juga atas rumah tangga kita. Kemudian kita melihat bila Yesus bertindak, ayat yang ke-39, Yesus itu baik. Setelah dibangunkan, dia tidak marah kepada murid-muridnya. Dia juga tidak menyalahkan mereka. Dia memahami kebodohan mereka. Dia memahami kelemahan mereka. Dan dia memahami kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Kemudian Yesus mengembalikan kepercayaan mereka. Begitu terbangun, Yesus segera menghardik angin dan ombak yang ganas. Maka angin dan ombak menjadi reda. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat kita mengizinkan Yesus menguasai kehidupan kita, maka segala persoalan, segala kesukaran, dan segala kesusahan kita akan diredakan. Kuasa dan pertolongannya dinyatakan secara luar biasa. Dengan demikian iman kita dibangkitkan kembali dan segala macam persoalan kita dapat diselesaikan oleh Yesus. Perkataan yang Yesus ucapkan untuk menghardik angin dan ombak ialah diam, tenanglah. Yesus memerintahkan angin dan ombak untuk diam terlebih dahulu, baru kemudian tenanglah. Bagian dari firman Tuhan ini juga saya sampaikan di dalam renungan saya pada hari Sabtu pagi kemarin. Yesus memerintahkan angin dan ombak untuk diam terlebih dahulu, baru kemudian tenanglah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal tersebut harus kita sadari sungguh-sungguh. Kita mesti berdiam diri dulu di bawah kaki Tuhan. Baru setelah itu kita akan mendapatkan ketenangan. Bukan sebaliknya. Seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita ingin mendapatkan ketenangan dulu, baru kita berdiam diri. Itu salah. Sebab itu hidup kita tidak pernah tenang. Dan mari kita melihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-40. Ada dua kata yang penting sekali dalam ayat tersebut, yaitu takut dan tidak percaya. Dosa pertama masuk ke dalam dunia diawali keraguan manusia terhadap janji dan kasih Allah. Setelah dosa masuk, muncullah ketakutan itu.
Ketakutan menyebabkan keraguan manusia pada kasih Allah. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam segala keadaan dan setiap saat. Ini merupakan hal yang sangat penting dan menentukan supaya kita dapat mengalami kehidupan yang kemenangan di dalam Tuhan. Jangan takut. Selama kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, jangan takut. Pasti Tuhan akan tolong kita. Jangan takut selama kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan membersihkan diri, maka kita yakin kita bebas dari virus corona. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya kita semua berkata seperti murid-murid Yesus, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini sehingga sampai saat ini kita tetap ada di dalam pemeliharaan. Tuhan memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa, dan saya undang kita bangkit berdiri sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami tidak bertindak sendiri sesuai dengan kekuatan kami, tetapi biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memimpin kami, dan Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kami, Tuhan memimpin rumah tangga kami, dan Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih, puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih juga kami telah memberi persembahan kami, baik itu persembahan kolektif maupun persembahan persepuluh. Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sepanjang minggu yang lagi akan kami jalani bersama-sama. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan juga tuntunan Roh Kudus akan terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan doa ini, dan jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua.